Okay, everyone. In this meeting, we are talking about managing the classroom. So one of the place that the teacher usually do the activity is the classroom. Yeah. So whatever you do, usually you always meet the student in the classroom. Even I am at home, so Zoom is our classroom. Yeah, so imagine that now you have a students, then you have to face your student in your classroom. So in our classroom, there will be many things to do. Yeah, starting by the pre-activity, follow-up activity until the main activity. Yeah, and then also that usually for the teacher they can create the class, maybe also like to beautify the class, or maybe make your class seems better than before. Yeah. Okay, so there are some topics that we are going to discuss in managing our classroom. Yeah, this is the first about classroom management. So the first, we see the classroom. It is a place where the students study and where the teacher teach their student. Management means that the activity, how to make something more efficient or more effective. So we can see that how student can act their activity or follow the teacher's instruction or study well because the classroom management. You can imagine that if you cannot manage your classroom, then your teacher, then your class room will be so mess. Yeah. So maybe the student will go everywhere, or the student didn't sit down nicely. Yeah. So everyone will so difficult to follow you. So classroom management refers to all the things that a teacher does to organize students, space, time, and materials so that student learning can take place. Yeah, it means that all the activities starting from the organizing students, space, time, and materials. According to Everstone and Emmer, they said that to make the learning activities can be effectively run, the teacher and the student should know how to behave, when and how to move about the room, where to sit, yeah, when they may or may not interrupt the teacher, and the amount of noise that is acceptable. Pertanyaannya gini, kalau kelasnya terlalu sepi, bagus nggak? That is not good, ya. Nanti disangkanya itu nggak belajar gitu kan ya. Tapi kalau terlalu rame gimana? Maka the student cannot get your lesson. Maka as the teacher, you have to be able to manage. Jadi manage di sini dalam arti kapan kita bersuara lebih kencang, kapan kita harus menenangkan siswa itu, kapan saatnya mereka itu Iya, iya. beraktiviti atau berkegiatan. Tahu kemana ya? Gitu ya. Jadi lihat situasinya. Jadi when and how to move about the room. Nah, Makinnya. actually classroom is not always indoor. Jadi kalau kita ngomongin classroom sebenarnya nggak harus selalu indoor ya. Jadi kalau misalkan, for example, you study outside the class, ya. So you can also say it is a classroom, but of course the position is outside. Jadi cuma posisinya saja. And also the form of classroom, mungkin bentuk kelasnya. Kalau bentuk kelas, different school, different class. Ya, different maybe institution, different numbers of student. Jadi itu beda. Mungkin kita bedakan contoh bangku anak SMP atau bangku anak SMA dengan bangku anak TK. Maka beda. Atau bangkunya anak kuliah.
maka beda juga. Jadi kita bisa lihat situasinya seperti itu, ya. Oke, next. Everton and Weinstein in Oliver stated that classroom management also defined as any action a teacher takes to create an environment that supports and facilitates both academic and social emotional learning. Jadi selain kegiatan yang berkaitan dengan aktivitasnya atau segala macam akademik dan sosialnya, it also belongs to the facilities. Jadi kayak kelengkapan papan tulis, mungkin marker, maybe eraser and paper, ya, and then also pictures, audio, ya, and everything. Jadi semuanya itu termasuk. Jadi harus bisa mensupport. Nah, itu yang disebut dari si Everstone and Weinstein. Cooper state that classroom management refers to teacher action creating in respectful, caring, orderly, and productive learning environment. Jadi beberapa ahli mengatakan ya classroom management itu selalu berkaitan dengan apapun yang diciptakan oleh pengajar atau guru ya yang sifatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas belajar mengajar gitu. Karena dengan adanya manajemen itu ya our class will be very well classroom gitu. Kalau Halo, misalkan tidak Mister. ada manajemen, kita tidak bisa mengatur kelas dengan baik. Nah, jadi as a management, so we have to be a manager. Berarti paling tidak selain menjadi guru, maka kita juga menjadi manajernya. Di situ ya. Jadi teacher as manager. Sama seperti di Zoom ini, Sepada is the classroom. Berarti ya ruangan kelas dunia maya itulah yang harusnya dimaksimalkan gitu. Misalkan kalau kita bicara pada virtual online learning ya. Tapi kalau offline, so you can create as many things as you can do as good manager. Jadi sebagai manajer yang bagus, manajer yang baik, maka kita bisa mengatur sedemikian rupa kelas kita itu mau dibuat seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi keberhasilan belajar mengajarnya tergantung dari classroom manajemen kita sendiri. Oke. Jelas ya, teacher as a manager. Students perception of us. Maka timbullah persepsi siswa terhadap guru. So, usually students see the teacher as someone who can help them. Ya. Nah, but we can see first what is the perception of their student. Ya. Pertama ini ada proximity menurut Jeremy Harmer dari bukunya. So how close the teacher to the student. Jadi kedekatan siswa terhadap guru atau sebaliknya guru kepada siswa. Jadi dekat ini kira-kira duduk selalu di sampingnya, apa memberi perhatian sepenuhnya, apa kita memantau kelas secara keseluruhan. Berarti sifat-sifat yang seperti keadilan ya, misalkan kita tidak memilih satu siswa saja. Nah, kita harus bisa memantau keseluruhan. Ya, tetapi dengan cara kedekatan. Kedekatannya seperti apa? Nah, the teacher should read the student's character. Karena ada siswa yang didekati mungkin malu, tapi ada siswa yang nggak mau, justru si gurunya jauh-jauh. Artinya dia selalu ingin bertanya, misalnya. Seperti the picture nih. This is the teacher is asking the student. Nah, ini salah satu contoh kedekatan. Karena siswanya lebih pendek, maka the teacher should
uh, hold the knees, ya, atau mungkin bisa sit down, lebih lebih ke bawah lagi ya. Jadi kita merasa lebih lebih rendah dari dia. Jadi tidak seperti ini. Ini termasuk yang kurang baik ya. Jadi kalau lebih ke bawah lagi karena dia anak-anak itu lebih bagus lagi. Jadi seperti kita really respect them. Nah, okay, so the first, how close the teacher to the student ya. Berarti kita bisa melihat kedekatan kita sejauh mana terhadap siswanya. Jadi kalau siswanya itu di kelas banyak yang bolos, ya misalkan di satu sekolah pelajaran tertentu siswanya banyak ke kantin. Nah, this is the question, why the student go to kantin? Ya, atau kalau dulu mungkin zaman sekolah misalkan izinnya ke belakang tapi baliknya lama. Nah, ya itu juga sama. Berarti mereka kurang dekat ya, kurang dekat dengan gurunya dan mungkin merasa kalau di kelas itu biasa-biasa saja, tidak ada something yang special. There is something special, they will always wait. Jadi kalau ada sesuatu yang spesial pasti selalu ditunggu. Ya, jadi bukan malah meninggalkan kelas tapi menanti what is the next activity gitu ya. Nah, oke, okay, the next is appropriacy ya. Match your position to the student. Jadi kita menyesuaikan posisi kita kepada siswa. Jadi jangan mentang-mentang as a teacher you do the authority. Jadi secara nggak langsung misalkan otoriter ya, kasih hukuman, lalu semena-mena. Nah, apalagi di zaman sekarang ya. Ini kalau kita sedikit memarahi nanti viral misalnya ya, atau kita cubit, kita jewer ya, jangan seperti zaman dulu. Ya zaman dulu dijewer ya biasa aja karena kita salah misalnya. But zaman now, ya you can see that many teacher is reported by the students to the parents. Nah, sudah gitu orang tuanya malah mendukung anaknya misalnya. Nah, ini juga yang kurang tepat ya. Jadi match your position to the student, it means that you know how to be a good teacher for your students. Jadi posisi kita itu harusnya seperti apa? Ya, apakah kita as a friend, as a teacher, as a parent? Mungkin kalau siswa sedang butuh pendapat, masukan, ya kita as a friend ya. And then we are as a teacher, sometimes we are as a parent. Nah, itu bisa menjadikan posisi kita posisi yang pas ya buat mereka. Ya, oke. Okay. Next, how much we move around in the classroom. Talking about movement. Ada tipe guru yang datang, duduk, diam, ya, lalu memberikan soal. Selesai, berdiri, keluar kelas. Nah, that is not a good teacher. Kenapa? They don't move at all, nggak pindah sama sekali. Sekarang kalau gurunya aja nggak aktif, gimana siswanya mau aktif, gitu kan? Kalau gurunya tidak memberikan contoh kegiatan, bagaimana siswanya mau berkegiatan? Jadi, how much we move around in the classroom will create ya the more activities that you can see in your classroom. Nah, seperti gambar ini ya, gurunya melakukan warming up atau mungkin melakukan permainan, games ya dan sebagainya. So they can follow. Kita lihat di sini anak-anak mengikuti. Ya, jadi jangan harap anak-anak dengan mudah mengikuti kita kalau kita saja nggak pernah mau mencontohkan, gitu. Jadi sebaiknya kita memang melakukan banyak kegiatan ya, jadi moving ya. Misalkan kalau kita mengajar dalam bahasa Inggris ada pelajaran apa itu biasanya
verb-ing, ya. So we have a jumping, sleeping, ya, dengan menyanyikan lagu Are You Sleeping, mungkin sambil walking around, ya. And then we also take some action, for example with the chair, you make a circle. Then if you want to stop the song, student will take the chair. Nah, someone who cannot take the chair will get the question, misalnya, ya. Dengan hal-hal seperti itu, kita akan banyak mendapatkan aktivitas yang kita inginkan. So next, after you get that activities, it is easy for you to ask student for doing another activity. Jadi kalau sudah terbiasa kita lakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, untuk melakukan aktivitas yang lain itu sangat mudah. Gitu. Jadi mereka kayaknya tidak ada beban gitu kan. Jadi ada yang suruh berdiri aja susah gitu. Karena biasanya gurunya nggak pernah nyuruh itu. Nah, you can see someday if you replace your friends atau another teacher's class. Gitu ya. Nah, itu kelihatan ya bagaimana kelas itu atau seperti apa kelas itu kita bisa melihatnya. Next is awareness. Assessing what students have said and responding appropriately. Ya, jadi di sini kita sadar ya bahwa siswa kita itu mempunyai kendala ya atau mempunyai masalah, lalu kita bisa merespon dengan tepat. Artinya misalkan sedang ada grouping ya, after you divide the group into several groups, then you don't just keep silent or you don't just sit down in your position, but you have to keep going around while checking if there is trouble or problem with your students. Gitu. Jadi seperti yang dilakukan ibu guru ini, misalnya ya, ibu ini membantu siswanya, she help the student with his or her job, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya dia punya awareness, ya. Or maybe when you ask the student to speak English, you make a pair word. Contohnya kita buat pair word berpasangan, ya. Ayo berpasangan, misalnya. Nah, mereka berdiri, nah gurunya duduk. Ya, insya Allah nggak ngomong-ngomong tuh anak, ya. Jadi kendalanya adalah karena kita tidak sadar, ya. Jadi kita harus ada di posisi seperti itu juga, ya. Jadi kita tetap assessing what students have said and responding appropriately what they need from us. Gitu, ya. Okay, that is about students' perception of us. Jadi sudah ada 4 tadi, taken from the book ya. Next is using the voice. Kendalanya kadang ada yang suaranya pelan banget ya. Nah, kalau digital pasti kalau pelan ya masalahnya kayak tadi misalkan ya my sound ya I think it's about the gadget ya. Jadi bukan masalah asli gurunya itu pelan, tapi ini udah kaitannya sama teknologi ya. Mungkin headset Mister ini sudah terlalu lama ya, harus dilem biru ya, jadi diganti beli yang baru gitu. Nah, and then in our class the most important instrument as teacher is our voice ya. Kalau kita nggak ada suara ya gimana ngajarnya gitu kan, tidak bisa memberi instruksi, tidak bisa memberikan pengarahan. Minimal bisa sih ya kita memberikan tugas dengan cara menulis di papan tulis misalnya. Tetapi ya tidak maksimal. Jadi maksimalkan suara kita, jangan sampai kita ngomong misalnya di depan kelas, tetapi yang di belakang ternyata they are sleeping. Kenapa they are sleeping? Because they cannot listen our voice. Ya, jadi katanya nggak kedengeran. Sedangkan jumlah siswa itu banyak, ada 40 ya, apalagi kalau kelasnya sudah kelas yang luas ya. Nah, maka alat bantu seperti speaker ya mungkin kalau diperlukan ya, atau apapun yang bisa menguatkan suara kita itu lebih baik ya. Jadi sangat penting untuk seorang guru mempunyai suara yang sesuai ya.
Jadi tidak terlalu pelan, tidak terlalu kenceng, tapi juga tidak terlalu lambat, ya, juga tidak terlalu cepat. Sehingga siswanya bisa lebih mudah eh, apa namanya? Mendapatkan arahan atau instruksi. Oke, while I'm teaching or explaining, if you have question, you just interrupt ya. Boleh sambil dipotong saja ya. Jadi nggak harus menunggu sampai Mister selesai explaining. Nah, tapi nanti boleh kalau ada pertanyaan langsung saja. Jadi sambil mendengarkan kalau ada pertanyaan boleh langsung dipotong, nggak apa-apa ya. Jadi the first is audibility, verity, dan conversation. So audibility it's talking about the ability of your voice ya. Jadi suara kita tadi terdengar jelas ya, clear, and then the next is the verity. Nah, ini adalah contoh misalkan ketika kita memberikan instruksi, maka kita memberikan suatu suara yang lantang ya. Atau ketika kita sedang memberikan satu history atau story atau cerita ya, maka kita bisa merubah suara kita gitu kan. Misalkan dengan cara apa ya, ketika kita bilang oh I'm so sad gitu kan. Nah I'm so sadnya itu ya kita dengan nada yang beneran sad gitu ya, jangan yang so sad tapi I'm so sad gitu ketawa-tawa, itu nggak mungkin juga gitu ya. Jadi uh, variety di sini lebih ke bagaimana kita memposisikan suara kita. Nah yang ketiga conversation, jadi percakapan antara siswa dan guru ya agar lebih maksimal. Ya, of course if you are an English teacher, you use English all the time, ya. But how if your student doesn't understand misalnya. Nah, ini bisa kita bantu dengan agreement ya. Misalkan contohnya di awal kita mengatakan bahwa jika tidak paham boleh tanya how do you say atau how to say atau what is bla 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 in English. Nah, sehingga mereka bisa langsung bertanya kepada kita jika kita mengatakan sesuatu lalu mereka tidak memahaminya ya. Jadi itu related to conversation ya. Jadi bisa juga ini percakapan yang diberikan ketika kita sedang mengajar lalu kita bertanya satu atau dua pertanyaan kepada peserta ya, misalkan seperti itu. Next, talking the students. How do we create English atmosphere in the classroom? So when you speak English or when you teach English, so your classroom will have an English atmosphere. Jadi bagaimana kita menciptakan situasi yang English banget di ruang kelas kita. Dengan membiasakan use an English language ya. So day by day or week by week or maybe month by month, I think the student will have habit to study English nicely in our class. Ya, jadi kita bisa misalnya yang pertama dengan speak loudly. So if you speak, you can talk loudly ya. And then the second is speak clearly. Jadi jelas di sini intonasi ya, lalu ada pronunciation-nya ya mungkin ya. And then speak slowly ya, ini juga sama bisa. And then use body language. Jadi tadi ketika kaitannya dengan conversation, kalau tidak ada yang tidak paham ya, you can use body language or gestures. Ya, for example, jump. So while you are giving model by jumping. And then use gestures also ya, related to body language ya, hampir sama. Or the last is use or demonstrate an object. So if you cannot see your students didn't understand, and then you can show an object. For example, what is blah blah blah? Oh, this is blah blah blah. Yeah. For example, what is eraser? So you take the eraser and then you show it. This is the eraser, for example. Then they will
understand. Oh yeah, this is eraser, for example. Ya, so demonstrate an object. Jadi ini memaksimalkan juga benda-benda yang ada di kelas kita. Next, giving instruction. Giving instruction is also the most important things for the teachers, because sometimes the teacher, when giving instruction, they give instruction too complicated, so the student didn't understand about the instruction. Nah, jadi yang pertama adalah as simple as possible, must be logical. Yang kedua must be logical. Contoh kalau kita mau bagi kelompok, biasanya gimana? Anyone can help me? For example, kita mau bagi kelompok, gurunya mau bagi kelompok. Biasanya gimana bilangnya? Anyone? Bagi How kelompok. about we using a vote? Hah? How about we use a vote for a group? Use a Biasa vote? kan gitu, Mister ya. Kalau misalkan bagi kelompok gitu. Ya boleh. Tapi maksudnya ini kelompoknya sudah ada. Jadi ini anggap saja kelasnya SMP atau SMA. Kita mau bagi kelompok. Misalkan kita di ruang kelas, ya kelasnya itu ada banyak, siswanya itu lebih dari 30, misalnya kan kita akan bagi kelompok. Gimana? Yang paling simpel gimana? Yang pakai cara berhitung. Gimana berhitung? Iya, Oke, berhitung. misalkan 1 to 5 gitu. Ya, 1 to 5 boleh. Ya, kalau biasanya Mister juga gitu tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5 group 1, 1, 2, 3, 4, 5 group 2 misalnya. Itu juga simple. Ya, tapi kalau dengan satu instruksi misal gini. Everyone please make a group of 3. Nah, jadi kalau misalkan 3 berarti ya ada 3 kelompok. Berarti satu kelompok 10 misalnya ya. Nah, kalau kurang jelas, oke, 3 group. One group is 10 student misalnya gitu ya. Jadi itu langsung mereka berkumpul dengan kelompoknya gitu. Jadi kita nggak harus milih 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Misalkan ini kelompoknya jumlahnya banyak. Jadi kita bisa buat yang as simple as possible. Pokoknya sesimpel mungkin. Jangan oke ya, I'm going to divide you into 3 groups. Oke. So group 1, group 2, group 3 ya, misalkan pokoknya banyak sekali complicated ya. Tapi kalau kelasnya sudah kelas dewasa ya nggak masalah juga. Artinya kita buat sesimpel mungkin untuk kelas-kelas yang memang kategorinya masih beginner atau intermediate ya. Mungkin SMP, SMA atau bahkan SD ya. Gitu. Dan must be logical. Jadi harus logik. Ya, misalkan di sini ada teacher is explaining about the instruction, ya, dan ini harus jelas. The next is teacher talking time versus student talking time. Jadi talking time di sini adalah waktu ya yang diberikan oleh teacher atau waktu yang didapatkan oleh siswa untuk berbicara. So, who will talk more in our classroom? Jadi siapa yang berbicara lebih banyak di kelas? As a teacher or the student? Anyone can try? Siapa yang bicaranya lebih banyak di kelas? Apakah Depends, seharusnya sir. guru atau siswa? Ya, Miss Lucy? Depends, sir, on what Depends. level are the Okay. student, Mm-hmm. what level are the student, and kenapa feedback ya? And Feedback, depends on what subject they are discussing. Okay, good. Ya, depends. Ya, that's correct ya. Jadi jawabannya depends. Artinya tidak selalu. Misalnya kalau dalam pembagian persentase misalkan 50 50 atau 60 40 atau
70-30 misalnya ya. Jadi ini depend on the teacher's activity tadi ya. If you are in a speaking class, of course you don't talk too much because you ask the student to talk gitu kan. Ini kalau gurunya yang ngomong berarti siswanya nggak speaking ya. Nah tapi kalau kita ngajar grammar, mungkin kita dulu banyak karena memberikan explanation ya about the grammar. Nah, nanti boleh siswanya mungkin bertanya, diberikan kesempatan. Ya, kayak tadi Mister memberikan kesempatan, silakan dipotong atau ditanyakan jika ada yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan. Nah, ini memberikan kesempatan ya, student talking time. Ya, nah student talking time ini bisa student with the students ya atau student with the teacher. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau student sama student ya berarti kita buat kelompok tadi. Berupa diskusi ya atau grouping ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini peran guru adalah bagaimana mengetahui ya how long should you talk in your classroom and how long should you give the time for your students to talk in your classroom. Gitu. Jadi biasanya ada kelas-kelas yang misalnya sedang presentasi, ya berarti otomatis gurunya tidak banyak ngomongnya. Jadi siswanya diberikan waktu. Ya. Jadi kalau gurunya yang ngomong terus, misalnya ya, nah berarti tidak efisien juga, tidak maksimal. Oke. The next is creating lesson stage. It is important for you to create the lesson stage. We should have variety by making different stage in our lesson. Jadi stage ini kalau di dalam TOEFL 1 atau TOEFL 2 kita sudah belajar beberapa stage ya. Misalkan ada triple P ya, di mana ada presentation, practice, production. Atau kalau di dalam ESA yaitu engage, study, activate. Ya, atau yang paling umum kita menciptakan pre-activity, main activity, sampai dengan follow-up activity. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, maka kita bisa menciptakan variasi di dalam pembelajaran itu. Ya, misalkan mulai dari pembukaannya seperti apa, ya, sampai dengan kegiatan intinya apa, lalu follow up dan feedback apa yang akan kita berikan untuk kelas atau siswa tersebut. Ya, misalkan di sini kita lihat seorang anak atau siswa sedang menulis sesuatu dari flashcard atau sebuah paper ya, mungkin sources di sini atau newspaper, kita tidak bisa lihat jelas di sini, tapi yang jelas dia menulis berdasarkan ini. Nah, artinya ini ada di stage apa? Apakah ini pre-activity, apakah main activity, atau follow up activity? So what do you think? Kira-kira ada di mana? Ini kira-kira kita bukan gurunya, tapi kita bisa melihat yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan ini dalam stage apa. Misalnya, anyone can guess? Main activity. Main activity, menurut Miss Lucy adalah main activity. Kenapa Miss Lucy mengatakan ini main activity misalnya? Because they are practicing directly in order to make them easily to understand. Oke. So they are practicing ya. Berarti kalau di ESA ini di tingkat kedua. Jadi ada engage yang pertama mungkin sudah dicontohkan oleh gurunya. Study. Nah, study ini mereka langsung involve in the learning process. Jadi mereka langsung terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau di PPP ya, triple P berarti di sini ada production. Ya, presentation, practice, bukan production ya. Presentation, practice, production. Nah, ini yang ada di sesi kedua, practice misalnya. Ya. Nah, tetapi bisa saja misalnya kegiatan ini kita lakukan misalnya di awal sebagai pembukanya. Ya, jadi artinya
kita belum menjelaskan, tetapi mereka kita berikan kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu, misalnya. Itu bisa. Ya, artinya di sini ada semacam trial karena kita tidak tahu, mungkin ada siswa yang sudah belajar dari rumah, mereka sudah lebih paham lebih dulu. Jadi kita akan lihat di situ kelihatan siapa yang tadi malam memang belajar, siapa yang belum belajar, seperti itu. Itu bisa juga. Dan nanti tetap masuk ke main activity-nya, tetapi artinya kita sudah mencoba di awal, seperti itu, ya. Nah, different sitting management. Posisi tempat duduk ya. Jadi untuk tempat duduk ini juga kita atur ya di kelas kita. Ya, biasanya ya commonly in our schools in Indonesia ya the chairs are setting like what itu square ya, biasanya kotak. Nah, ini ada namanya orderly rows. Jadi yang di depan ini papan tulis, ini guru, nah siswanya memanjang seperti ini. Itu yang umum. Ya. Lalu apakah teacher can move ya atau can set another different arrangement for the sitting arrangement ya? Kalau kita biasanya pakai ini, apakah memungkinkan misalnya kita menggunakan cara lain ya? Nah, ini sangat memungkinkan. Bahkan ketika di sekolah kalau bisa itu seminggu sekali ya, kita akan buat sesuatu yang polanya itu beda. Ya, mungkin dengan membuat apa square gini ya. Nah, kita ada di tengah misalnya. Ya, lalu ada membuat mungkin U-shapes gini ya, U-shapes. Ya, atau dengan baris dua begini. Nah, jadi ini tergantung dari kreativitas gurunya kita di sini misalnya ya. Nah, jadi perubahan pola tempat duduk ini akan membuat suatu situasi yang baru. Jadi new atmosphere. Jadi mungkin mereka bingung kan, biasanya dengan guru-guru yang lain kan nggak pernah dirubah. Wah, kalau sama Miss ini, sama Mister ini kok enak ya dirubah pola duduknya. Jadi yang tadinya duduknya di belakang ngantuk-ngantuk, sekarang nggak bisa ngantuk karena ketemu kita dan kita bisa leluasa. Jadi kita nggak perlu ke belakang dulu ke sini ya misalnya ya. Nah, jadi kita pandangan kita pun luas. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi ada bentuk circle ya, mungkin ini kalau kita membuat activity circle ya bisa di sini kita, atau solo work ya. Solo work ini tadi kalau kita lihat individu sedang mengerjakan sesuatu, ini kita bisa dengan pola begini, ini pola jalannya ya. Atau horseshoe ya, mungkin sama dengan U-shape tapi ini lebih ke kayak oval ya bentuknya ya, jadi half circle. Atau spread tables. Spread tables ini seperti anak TK ya, jadi satu meja biasanya ada beberapa tempat duduk ya, lalu mereka diberikan satu kegiatan. Nah, ini bisa spread tables ya. Nah, jadi biasanya juga kita suka melihat ya di dalam tempat-tempat training ya, jika kondisinya memang kondisinya seperti meja rapat gitu, ya kan kadang-kadang suka begini ya, kotak, lalu ini bangkunya di sampingnya gini. Nah, biasanya gitu umumnya ya kalau ruangannya kecil. Nah, mungkin ini bisa kita siasati dengan memberikan kegiatan yang lebih banyak tadi. Jadi mereka kita minta tidak hanya duduk, tapi bisa mereka sambil stand up di sini ya, atau mereka berada di depan sini ya, nah, untuk berkegiatan. Nah, jadi ini pola-pola yang bisa kita ciptakan ya untuk masalah tempat duduk. And then maybe you can see how many students. Nah, siswanya juga jumlahnya berapa. Ya kalau cuma 5, 6 ya mungkin paling gampang ya udah U-shapes gitu ya, kita di sini. Gitu. Mungkin boleh dengan bangku, boleh dengan lesehan ya, karena banyak juga sekarang tempat kursus misalnya ya dengan lesehan. Ya, kalau misalkan tidak ada bangku. Jadi
jangan sampai bangku itu menjadi sebuah kendala. Jadi karena kalau nggak ada bangku pun sebenarnya kita masih bisa menjadikan kelas itu bergerak ya. Justru ada bangku malah kebanyakan ini ya, apa namanya, peralatan sehingga susah movingnya. So in my experience when I teach students in junior high school and senior high school, I usually invite or ask the student to go to another room ya. So sometimes we use the whole room gitu, kadang kita buat di aula ya. Jadi di situ kita lebih leluasa gitu. Jadi yang namanya activities tadi tidak harus dengan meja dan tempat duduk gitu. Jadi tanpa meja dan tempat-tempat duduk pun itu kita sudah bisa beraktiviti. Gitu. Different students grouping. Nah, tadi kalau sudah kita membuat tempat duduknya, lalu kita bagi kelompoknya. Ada the whole class, ya, berarti secara keseluruhan, misalnya ya. The second is group work. Nah, biasanya umumnya ini untuk diskusi ya, diskusi atau kerja kelompok. And then pair work is usually for speaking ya, or practicing something. Mungkin bisa tanya jawab ya dan sebagainya, wawancara. Nah, lalu ada solo work, so it means individual ya. Ini bisa kita bagi seperti itu. Or class to class. Nah, class to class ini misalnya you have another class in your school but the same level ya, at the same level. Jadi misalnya Mister punya kelas siswa kelas 5, lalu di sekolah tersebut kelas 5-nya berjumlah 3 atau 4 kelas. 5A, 5B, 5C, misalkan itu sampai 5D ya. Nah, kebetulan kita mengajar di kelas 5A. So it means you can invite the students from the kelas 5A ya, to move to the 5B. Tetapi pindahnya bukan hasalan pindah saja. Artinya kita sudah memberikan rencana tersebut kepada guru kelas 5B sehingga guru tersebut tahu apa aktivitasnya. Misalkan contoh, the activity is asking the students about their hobby. Misalnya ya. So when you ask the student to ask their hobby, berarti kelas 5A harus menanyakan hobinya anak-anak kelas 5B. Nah, berarti kelas 5B pun udah dalam situasi yang siap. Makanya tadi Mr. bilang adalah the same level ya, kalau bisa sudah sama visi dan misinya dengan guru yang di sebelahnya. Jadi sudah ngomong duluan lah ya, jangan tiba-tiba masuk diomelin gitu kan. Jadi harus ada kerjasama di sini kalau kelas to kelas ya, kecuali memang hanya di ruangan kita saja. Okay. So this is the conclusion. Ya, classroom management, the teacher's roles are very important. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa classroom management untuk guru adalah sangat penting ya. Those are to make a wise choice, the most effective instructional strategy in learning English, and to design the classroom curriculum. The implementing of effective teachers role will be able to create an effective English learning. Jadi kita semua sepakat, we agree that if we can apply the classroom management, so we can create an effective learning process. Learning development is in a globalized world is rapidly increasing. Therefore, the teachers are required to have a special competence in managing the class. Jadi karena semakin meningkatnya ilmu atau mungkin pengetahuan ya dari mulai classroom management dan sebagainya, maka semua guru harus bisa meningkatkan ya kemampuannya untuk memanage kelasnya masing-masing, sehingga terciptalah
enjoyable learning atmosphere effectively and efficiently. Nah, itu yang diharapkan. Jadi siswa-siswa kita atau peserta didik itu juga tidak bosan gitu ya, karena banyak kegiatan, banyak aktivitas, gurunya menyenangkan, classroom manajemennya sudah bagus ya. Walaupun secara tidak langsung the student didn't understand about the classroom management karena ini ada di gurunya masing-masing ya, bukan di siswanya. Jadi how we manage the student in our classroom because teacher as a manager. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Now I will give an opportunity to ask a question ya, silakan ditanyakan yang berkaitan dengan classroom management. Mungkin ada beberapa hal yang tadi tidak tersampaikan seperti misalnya classroom language ya. Jadi kalau classroom language berarti bahasa yang biasa kita sampaikan kepada siswa. Nah, itu sudah Mister berikan contoh di video ya, ada dari YouTube. Ya, mungkin dari buku-buku lain juga banyak ya. Cuma itu di YouTube jadi tinggal kita adopsi saja, mungkin lebih mudah. Gitu. Oke, classroom language ya. Jadi classroom language itu juga sangat penting. Bagaimana kita tadi membuat instruksi ya, memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Oke, everyone please you can ask me the question. Maybe while waiting for the question, I will share about the list of teaching practice observation ya. Nah, nanti Mr. Share yang di Excel-nya. Oke, silakan sambil kita Mister. Yes, Alpha. Itu mau nanya dong, how about yang please. conversation itu, conversation in class itu maksud Mister I to I atau I to whole student? Soalnya kan misal Mister kayak ngasih tugas, terus nanti ada yang nanya gitu, tugasnya free writing. Can you please free write about Merapi Mountain? Terus kan studentnya, misal saya gitu, saya nanya, Mister di Merapi ada apa aja? Nah, Mister kan pasti ngerespon ke saya dan Mister pasti suaranya keras dong dan didengar orang orang anak-anak di kelas gitu. Nah, itu conversation-nya untuk dari Mister ke saya atau dari Mister ke semuanya gitu? Yang conversation itu Mister. Both of them. Jadi yang pertama conversation itu dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan sesuatu kepada kelasnya atau kepada siswanya. Nah, siswa itu bentuknya individu atau kelompok, ya berarti tergantung tadi dari the grouping of students. Tadi kan ada solo work, ya kan ada group work, ada pair work, ya ada class to class. Jadi conversation yang kita sampaikan kepada siswa itu tergantung dari situasinya. Artinya situasi yang misalkan seperti ini kan, situasi siswa bertanya kepada guru, Alpha bertanya kepada Mister. Ya berarti conversation Mister secara tidak langsung ditujukan kepada Alpha. Tetapi yang lain pasti akan mendengarnya juga. Jadi artinya pertanyaan Alpha terjawab dengan adanya conversation Mister atau percakapan dari Mister dan Alpha. Tetapi kalaupun tadi Alpha tidak bertanya, maka conversation Mister yang pertama disampaikan tadi diberikan kepada semua siswa gitu, semua siswa yang ada di kelas kita gitu ya. Jadi conversation di situ seperti itu bentuknya. Nah, biasanya kalau misalkan classroom management tadi kan berkaitan dengan activity ya. Jadi misalkan tadi ada pre-activity, ada main activity sama follow up. Nah, di dalam pre-activity conversation itu bisa berupa small talk misalnya ya, basa-basi, misalkan nanya, okay, good afternoon students, how are you, have you got your lunch, misalkan, atau tanya misalkan what did you do yesterday, misalkan ya, atau what did you eat today, what's the weather like today, what day is today, misalnya. Itu kan conversation. Nah,
conversation itu ditujukan ke semua, tetapi kalau ada yang jawab, misalkan Mister tadi bilang, okay, what do you eat this afternoon? Tiba-tiba misalkan Dina ya menjawab, oh sir I got atau I have pizza dan sebagainya misalnya ya. Nah berarti secara tidak langsung ya percakapan itu terdeteksi oleh si Dina tadi. Gitu. Itu kalau di dalam pre-activity. Nah begitupun nanti di main activity ya berarti untuk kegiatan inti ya, misalnya mau apa nih, speaking, listening, writing ya dan sebagainya. Gitu. Oke, sambil yang lain ditanyakan lagi. Oke, Alpha, is it clear for you? Clear enough, sir. Thank you. Oke. Ya, sambil Mister share lagi materi. Ini kalian boleh download ya. Nanti Excel-nya ini kalian boleh download. Jadi bisa dipelajari, dan jika ada yang ingin ditanyakan dari sekarang supaya nanti hasilnya bisa maksimal ya. So this is the the teaching practice observation ya, ability to conduct instruction at the class. Jadi di sini nanti kalian ketika teaching practice ini akan Mister data sebagai format penilaian ya. Jadi format penilaian itu Mister ambil dari sini saja ya. Jadi supaya semuanya seragam, semuanya punya persepsi yang sama, dan jika ada kendala bisa ditanyakan dari sekarang ya. Misal ini maksudnya yang ini apa, poin ini apa misalnya. Dan jangan terpaku pada poin-poin yang ada di sini. Ngajar saja secara natural, ya, secara alami. Tetapi nanti Mister yang akan mengecek, ya, karena mungkin bisa saja kegiatannya itu melompat-lompat. Misalkan ada yang kegiatan 2 di 3, 3 di 2 dan sebagainya. Jadi ini hanya acuan, jangan dijadikan untuk acuan mengajar, tapi ini acuan penilaian ya. Jadi artinya aspek-aspek apa saja yang kita akan nilai, nah ini ada di sini ya. Di sini ada nama mahasiswa seperti biasa, nanti kita isi ya. Ada nomor induk mahasiswa, ini program studinya itu seperti biasa strata 1 ya, bahasa Inggris dan bahasa. Topik, nah topik ini berkaitan dengan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi topiknya apa nih? Ya. Jadi topik itu sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Contoh topik apa misalnya? Can you guess? Ada yang bisa nebak nggak? Contoh topik. Topik apa topik contohnya? Siapa? Misalnya Firman. Apa Firman? Topik. What the sample of topic? Ami mungkin. Siapa lagi? Juli. What is topic? Amel. Describing text, sir. Describing text. Topiknya describing text. Oke. Sir, Apa nih? Ya, Yulan. kalau misalkan ya saya kan mungkin rencana mau speaking ya, berarti topiknya itu misalkan membahas country, gitu nggak sih sir maksudnya? Ya. Ya. Jadi misalkan Yulan talking about speaking ya. Jadi speaking itu nanti masuknya ke sini, ke language focus. Oh iya sir. Jadi language fokusnya Yulan ada di speaking. Kan di language focus itu kan kita punya skill, punya supporting skill ya. Misalnya reading, listening, writing, speaking, grammar, vocabulary, pronunciation, dan sebagainya. Nah, language fokusnya speaking. Topiknya talking about country.
Misalnya countries-nya nanti ada di material given. Topiknya kan country, berarti yang dipilih misalkan talking about Indonesia gitu. Materi Indonesia ini Yulan harus ambil dari sebuah buku kan. Bukunya buku apa? Ya, ada di halaman berapa misalnya. Ya, jadi jangan ngambil jangan ngambil materi yang sifatnya random gitu. Tapi kalau jadi harus ada source-nya gitu ya, Sir? Yes, that's right. Iya. Misalnya Mister mengajar tadi classroom management, maka source-nya diambil dari buku Jeremy Harmer kan. Tapi boleh kalau misalnya kita mau tambahkan materi lain sebagai supporting, artinya materi yang di luar buku Jeremy Harmer tadi sebagai supportingnya gitu. Bahkan ada strict, pernah Mister mengajar di salah satu institusi dan diobservasi oleh seorang manajernya langsung, kebetulan orang bule, ketika Mister membuat supporting material, he is angry. Jadi he is angry. Pertanyaannya, Mister tanya, kenapa tidak boleh gitu? Karena ini supporting. Dan dia mengatakan bahwa the book is created well gitu. Intinya buku itu sudah diciptakan dengan baik, buku itu sudah ditulis dengan baik. So you just use the book, katanya gitu. Jadi so who you are, katanya gitu. Siapa kamu memakai materi-materi yang lain selain dari buku itu. Itu striknya sampai segitu. Tapi Mister menolak pendapat itu. Ya, jadi tapi menurut Mister justru supporting itu bagus-bagus saja. Karena we don't live in other country. Mungkin dia misalkan dia orang Amerika, mungkin dia marah gitu kalau buku dia ditambahkan oleh supporting orang lain, seolah-olah bukunya dia tuh kurang lengkap gitu kan menurut dia. Tapi menurut Mister itu sah-sah saja, karena kan guru ini menciptakan kegiatan, bukan mengadopsi apa yang ada di buku gitu kan. Kalau buku saja ya tidak bisa membuat siswa itu menjadi lebih pintar, karena kegiatan kitalah yang bisa membuat siswa jadi pintar. Oke, participant levelnya ini jadi masuk ke beginner, intermediate, atau sampai advance ya. Mungkin boleh dikasih keterangan juga kelas berapa. Misalnya 5th grade atau 4th grade, 3rd grade, 2nd grade ya, dan sebagainya. Total participant, jadi yang selama kita tadi ngajar itu siswanya berapa nanti diisi ya. Mungkin dalam rekaman nanti misalkan lihat, oh jumlah siswanya ada 5, ditulis 5. Place, ya kalau kita ngajarnya dari rumah, kita tulis aja at home gitu ya. Tanggalnya tanggal sesuai dengan tanggal mengajar ya. Oke. Nah, mungkin ada durasi, tapi kalau itu mungkin masuknya ke lesson plan ya, karena ini sebuah observation form, jadi tidak usah ditulis durasi. Yang pertama ini poinnya saja, ada 5 poin. Yang pertama melaksanakan pembelajaran, ya, mulai dari opening, membuka dan memulai kelas, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi artinya guru sudah memberitahu today we are going to study about, nah itu dijelaskan ya, jadi sudah tahu siswa mau belajar apa. Menggunakan alat bantu ya, kalau medianya misalkan buku saja juga sudah menjadi media, tetapi kalau ditambah dengan picture, flashcard, worksheet, paper, maybe marker, maybe another one ya, itu sangat mendukung sekali. Ya, mungkin bahkan kalau zaman sekarang dengan laptop, dengan video dan sebagainya. Melaksanakan pembelajaran dengan urutan yang logis. Nah, urutannya logis. Tadi kalau teorinya menggunakan ESA, ya sudah pasti depannya bisa kita gunakan engage, study, activate ya. Nah, mengelola waktu secara efisien. Efisien ini misalnya gini. Oke, I will give you the time around 5 minutes. Ya. Jadi ketika kita suruh mengerjakan tugas, dikasih waktu. Karena kalau nggak dikasih waktu, nanti misalnya gini. Oke, now everyone exercise 1. You can do number 1 to 10. Oke.
Ya, let's do it. Nah, tadi kalau kita tanya, have you finished? Not yet, sir. Not yet, sir. Not yet, terus sampai selesai. Ya, jadi kita harus mengelola waktu secara efisien. Kasih waktu. Jadi 5 menit, 7 menit, 3 menit misalnya. Setelah itu baru kita kasih pembahasan akan dilakukan dalam waktu 5 menit misalnya. Jadi cukup. Jadi mengatur waktunya sudah jelas ya. Mengelola interaksi kelas. Nah, ini tadi kaitannya sama classroom management ya. Nah, memberi petunjuk dan penjelasan mengenai isi pembelajaran. Menangani pertanyaan dan respon siswa. Jadi kayak tadi misalkan ya, kalau ada yang bertanya kita respon, kalau ada yang nggak jelas kita dekatkan apa, mungkin kita atau kita yang bertanya jelas nggak ya, is it clear ya, atau do you understand what I mean misalnya. Menggunakan ekspresi lain, tujuan, isyarat, gerakan badan. Tadi sudah kita bahas ada gestures, body language ya. Memicu dan memelihara ketertiban siswa. Oke, misalkan, oke, everybody please be quiet, sit down please, sit down nicely, do not jump, misalnya ya, do not run. Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. Jadi kalau ini kaitannya dengan knowledge, ya berarti guru juga sudah menguasai materi yang ingin disampaikan. Oke. Bersikap terbuka dan luas dalam membantu mengembangkan sikap positif. Jadi ini lebih ke motivasi ya. Kayak kemarin kita ada how to motivate the students ya, menunjukkan kegigihan dalam mengajar, menunjukkan sikap ramah, luas, terbuka dengan perasaan sabar. Jadi nggak ada muka-muka kesel gitu ya, muka-muka kecewa gitu. Nah, ini harus ramah ya. Mungkin senyum ya di depan siswanya. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran. Jadi kemampuan khusus tadi artinya dalam language fokus, misalnya dalam speaking, ya memang gurunya benar-benar menggunakan English speaking language gitu kan. Ya kalau misalkan ada listening ya beneran ada listening. Oke, today we are going to listen. Nah, ternyata dibacain. Ya itu bukan listening. Bener sih listening, cuman tidak terlalu tidak terlalu efektif karena kan belum tentu bahasa kita atau yang kita ucapkan itu sesuai dengan pronunciation yang ada di dalam teks itu. Yang kelima, melakukan penilaian proses dan hasil belajar ya. Jadi artinya proses dan penilaian ini kita memberikan tugas tadi ya, lalu kita nilai ya, atau kita bahas misalnya ya. Nah, di akhir atau di awal. Nah, ini bisa intinya ada follow up activity-nya. Kesan umum dalam pelaksanaan pembelajaran ya, keefektifan proses pembelajaran, jadi efektivitasnya gimana, penggunaan bahasa Inggrisnya gimana, menampilkan guru dalam pembelajaran ya, penampilan. Jadi maksudnya performance-nya nanti gimana. Oke, nah ini yang kita akan kira-kira nanti observasinya seperti itu bentuknya. Kalau misalkan masih micro teaching nanti mungkin nggak usah menggunakan ini ya, karena micro teaching kita lebih ke diskusi. Oke. Nah berikutnya dalam lesson plan ya, lesson plan nanti kita lihat di sini ya. Pertama menentukan bahan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, ini mungkin bisa dilihat lagi nanti. Menggunakan bahan pembelajaran sesuai dengan kurikulum ya, misalkan kurikulumnya Cambridge atau apa dan sebagainya, itu bisa dipakai. Merumuskan tujuan khusus dan tujuan umum ya, mungkin khususnya apa, umumnya apa. Mengembangkan dan mengkoordinasikan materi atau media dan sumber belajar. Nah tadi ya yang Yulan tanyakan ini ada di poin nomor 2. Jadi mengembangkan, mengkoordinasikan materi pembelajaran, menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran, sama memilih sumber belajar. Oke, yang ketiga, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran. Jadi ada di namanya lesson stage. Ya, menentukan jenis kegiatan, kegiatan itu apa? Ada grouping, ada discussion, ada debate, atau ada pair work ya. Langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, metode itu bisa yang bentuknya kemarin ada TPR kalau di TEFL 1 ya, ada GTM, lalu menyiapkan pertanyaan, mungkin ini yang tadi kaitan dengan soal, merancang pengelolaan kelas,
menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi siswanya terlibat atau tidak. Yang keempat, merencanakan prosedur jenis penyiapan alat penilaian. Tadi ya, jadi ada soal, ya pasti ada jawabannya. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu jawabannya ya nggak apa-apa, kan itu kan bentuknya lesson plan. Tapi kalau dalam lesson plan biasanya memang ditulis atau disiapkan. Ya, tampilan dokumen lesson plan, kebersihan, kerapihan, penggunaan bahasa yang baku. Jadi lesson plan-nya nanti menggunakan Inggris juga ya, jadi jangan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sampai sini sudah 2 materi yang tadi Mr. sampaikan ya, related about classroom management. And this one is about lesson plan observation and teaching practice observation. Oke, any question? Sampai sini silakan. Mungkin ditanyakan, kita ada waktu masih 5 menit. Sir, maaf mau tanya. Ya, who is this? Yulan. Oke, please, Ya. Yulan. Jadi nanti lembarnya ini Sir yang checklist atau kita gitu yang menilai? Yang checklist Mister, karena kan observation-nya dari Mister. Tapi supaya kalian tahu apa hal-hal yang nanti akan dilihat Mister, maka itu Mister berikan ke kalian dari sekarang. Gitu. Oke, thank you, Sir. Oke ya. Jadi boleh kalian download, nanti di Spada sudah Mister sediakan. Jadi artinya jangan sampai nanti visi kita tidak sama, bahwa yang Mister akan lihat tuh yang seperti itu, tapi ternyata kalian ngajarnya tidak sesuai dengan apa yang Mister sudah sampaikan tadi gitu ya. Paling tidak poin-poin yang ada di dalam Excel tadi itu sudah ada di dalam kegiatan mengajarnya gitu. Ya nggak harus semuanya, kan nilainya nanti bukan hanya dari teaching practice-nya, tapi ada dari tugas, misalnya ya UTS ditambah UAS, ya ditambah absensi atau attendance. Nah itu juga bisa masuk dalam penilaian. Oke? Again, another question. Miss Lucy, Mr. Charlie, Anna, Indah, Aldo, Tracy, Ina, Amel, Tasya, Ataya. Yes, sir. Ataya join. Ataya join just now ya. Ataya baru join ya. Kemarin nggak join kan? Oke, nanti Mister akan report ya ini. Ya, Sir, saya baru join, Sir. Kemarin tapi izin, ada Sir. ya nanti ya, karena kemarin di si akad belum ada nama Ataya. Oke, nanti Mister cek lagi. Ada Jose, Firman, Yesi, Yulan, Alfa, Rehan, Juli, Ami, Marlon, Fajri, Nabila, Mister Mizak. Oke. Jadi ada yang lain berarti belum kelihatan nih. Ada Jire tadi masuk tapi keluar lagi atau gimana? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Hello, sir. Ada waktu? Yes, sir. Mr. Charlie, okay, please. Hello, sir. Yeah, please. This is not about class management, but all about teaching, sir. Actually, I got a problem with myself. That's why I'm not confident. Have you ever been before when the teacher write on the board using left-handed, sir? Because I always writing on the board using left-handed, sir. And I need your suggestion, sir. Thank you. Yeah, if it is your habit, don't worry about that. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan habitnya memang terbiasa dengan kidal itu kiri dari lahir ya. Jadi nggak apa-apa. Karena kalau pakai kanan malah jelek tulisannya misalnya. Tapi you say to your student by telling them you have a different skill. Nah, jadi jangan bilang itu sebuah kejelekan, tapi bilang I have different skill. Ya. Nah, jadi skill yang Mister miliki adalah menulis dengan tangan kiri misalnya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu bukan sebuah aib atau masalah. Bukan ada student atau anak-anak yang memang kidal. Ya, jadi gitu Mr. Charlie ya. Ya, begitu Mr. Charlie.
Oke, jadi nggak masalah. Saran saya tetap Oke, jadi gunakan nggak saja masalah. tangan kiri, karena kalau tangan kanan nanti Gunakan jadi tangan kiri, nggak bagus tulisannya, malah nggak kebaca. bagus tulisannya Jadi malah nggak kena. Oke, setelah meeting kedua, Oke, Mister akan setelah meeting kedua akan siap kelompok yang kelompok listnya ya. Nanti kalian yang ngisi listnya, listnya tapi ya. kelompoknya akan Mister buat. akan Jadi untuk kelompok Jadi untuk kelompok jadi kalau micro teaching kita masih kalau micro aja, teaching nggak kita apa-apa. Jadi aja nggak apa-apa. menggambarkan Jadi menggambarkan your teaching kelompok. Mungkin nanti ada yang untuk kelompok. Nanti ada yang ada yang sebenarnya, ada Sir, sorry to interrupt. Ya, Sorry, suaranya dari tadi ya, Miss. hilang-hilang ya, ada feedback ya, Sir, jadi kurang jelas. Suaranya hilang-hilang. Ada feedback kayaknya. Iya, jadi terjadi double gitu kayak balapan, Sir. Oke. Ya, itu tadi ke pencet My Son kayaknya tadi. Oke, thank you ya. Everyone, Miss Lucy, thank you. Everyone, thank you. We meet again next meeting, yeah, for the third meeting, yeah, still about our theory. Later you can start the micro teaching, yeah. Okay, everyone, thank you for your attention. Thank you for your participation. Thank you for this evening. Have a great day, yeah, and good luck for you all. Okay, goodbye. See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye-bye. Sir. See you. Thank you, sir. See you, sir. Thank you, sir.